Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan lain yang membuat kita dapat bertahan dan menang menghadapi setiap masalah kehidupan kecuali kekuatan Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saudara, ayat yang sudah kita hafal, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang jujur ini, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa kita akan mengalami pencobaan-pencobaan. Saudaraku, kita akan mengalami. Tetapi semua pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Kenapa? Sebab Allah setia, saudara, dan Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang peduli, saudara, yang akan memberikan kepada kita jalan keluar saat kita mengalami pencobaan sehingga kita dapat menanggungnya, saudara, bila kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita hidup, saudaraku, kita hidup dalam kekuatan Tuhan Yesus sehingga berkemenangan melawan setiap pencobaan apapun juga, saudara, yang datang kepada kita. Saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, saudaraku. Yohanes 15 ayat 5, saudara, ayat yang terkenal berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita, siapapun kita, sesungguhnya kita adalah ranting-ranting yang lemah. Ranting-ranting akan kering dan mati, tak berdaya bila tidak menempel, saudara, pada pokok anggur. Siapakah pokok anggur itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi, saudara, bila Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, itu menjadi kekuatan bagi kita, saudaraku, untuk menang menghadapi setiap cobaan, masalah. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lemah, tak berdaya, saudara, tanpa harapan. Karena itu tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Filipi 4 ayat 13, saudara, ayat yang luar biasa ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia atau di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Inilah pengalaman Rasul Paulus, saudara, saat dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, maka segala perkara, saudara, baik itu kecukupan, kekurangan, masalah penganiayaan, hidup tenang, apapun juga, saudara, karena Rasul Paulus, saudara, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan memenuhi dia. Di luar Tuhan Yesus, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kebenaran yang kedua, Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita harus hidup mengandalkan dan menaruh pengharapan kita, saudara, pada Tuhan Yesus sepenuhnya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menabatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering
dan yang tidak berhenti, saudaraku, menghasilkan buah. Haleluya. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi hidup kita. Andalkan Tuhan Yesus, taruhlah seluruh harapan kita kepadanya. Hidup kita akan diberkati, saudaraku, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, mendapatkan cukup air, saudara. Tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau. Saudara tidak khawatir akan datangnya tahun kering. Tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, inilah saudara kehidupan yang luar biasa dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan Yesus dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita, saudara. Kita harus sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus dan harus sungguh-sungguh mencari Dia tiap hari, saudara. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita bila kita sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, saudara, dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kehidupan kita, carilah Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh. Baca firman-Nya tiap hari, berdoa kepada Tuhan tiap hari, saat teduh, saudara, beribadah, saudaraku, dalam ibadah minggu, ibadah pribadi, saudara, jangan bolos, supaya hidup kita dipenuhi dengan kekuatan dan berkat dari Tuhan, sehingga hidup kita berkemenangan. Haleluya, saudara. Setiap problema apapun, cobaan datang kepada kita, tapi kita bisa menang. Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Dan yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan yang ketiga, saudara, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus dan harus sungguh-sungguh mencari Dia. Kapan? Setiap hari, saudara. Yohanes 15 ayat 5 berkata, saya bacakan lagi, akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh tinggal menempel pada pokok anggur seperti ranting-ranting. Supaya ranting-ranting itu terus berbuah. Tetap segar, tetap hidup dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini setiap hari, saudaraku. Dan berikan komen serta bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.